Evaluasi proyek adalah proses menilai dan mengukur keberhasilan suatu proyek berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah proyek berjalan efektif, efisien, serta memberikan manfaat yang diharapkan. Adapun yang pertama, evaluasi pra-pelaksanaan atau biasa disebut sebelum proyek dimulai. Nah, pada tahap ini, evaluasi dilakukan untuk menilai kelayakan proyek, kebutuhan sumber daya, risiko, serta manfaat yang akan diperoleh. Tujuannya agar proyek yang dijalankan benar-benar layak dan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, sebelum membangun gedung sekolah, dilakukan evaluasi mengenai lokasi, biaya pembangunan, serta jumlah siswa yang akan menggunakan gedung, serta manfaatnya bagi masyarakat. Nah, yang kedua ini dia ada evaluasi saat pelaksanaan atau proyek berlangsung, di mana evaluasi ini dilakukan untuk mengawasi jalannya proyek agar tetap sesuai dengan rencana. Jika ditemukan kendala atau penyimpangan, maka dapat segera dilakukan perbaikan. Contoh, saat pembangunan jalan berlangsung, dilakukan pengecekan rutin terhadap penggunaan anggaran, kualitas material, dan kemajuan pekerjaan agar tidak terjadi keterlambatan. Dan yang ketiga ada evaluasi pasca pelaksanaan atau setelah proyek selesai, di mana evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan proyek telah tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan. Hasil evaluasi juga menjadi bahan pembelajaran untuk proyek berikutnya. Contohnya, setelah sistem aplikasi kampus selesai dibuat, dilakukan evaluasi untuk melihat apakah aplikasi tersebut mempermudah mahasiswa dalam mengakses layanan akademik. Jadi, dengan adanya evaluasi pada setiap tahap, proyek dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan proyek gagal. Di antaranya, pertama, keterbatasan dana atau anggaran, kedua, keterlambatan pelaksanaan proyek, ketiga, kurangnya koordinasi dan kerjasama tim, keempat, perubahan kebutuhan atau ruang lingkup proyek yang tidak terkendali, kelima, risiko yang tidak terduga, keenam, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, dan yang ketujuh, komunikasi yang kurang efektif. Contohnya, misalnya proyek pembangunan gedung yang seharusnya selesai dalam waktu 1 tahun, tetapi mengalami keterlambatan karena kekurangan dana dan material. Akibatnya, biaya membengkak, kualitas bangunan menurun, dan proyek tidak sesuai target. Menurut saya, aspek yang paling penting untuk diprioritaskan adalah pencapaian tujuan proyek atau efektivitas proyek. Alasannya, tujuan merupakan dasar dari seluruh pelaksanaan proyek. Walaupun proyek selesai tepat waktu dan biaya sesuai anggaran, proyek tetap dianggap kurang berhasil jika tujuan utamanya tidak tercapai. Oleh karena itu, evaluasi harus terlebih dahulu melihat apakah hasil proyek sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Contohnya, sebuah proyek pelatihan UMKM bertujuan meningkatkan penjualan pelaku usaha. Jika setelah pelatihan penjualan peserta meningkat, maka proyek tersebut berhasil. Namun jika tidak ada perubahan meskipun dana dan waktu digunakan sesuai rencana, maka tujuan proyek belum tercapai secara maksimal. Jadi, keberhasilan suatu proyek paling utama ditentukan oleh sejauh mana proyek tersebut mampu mencapai tujuan dan memberikan manfaat yang diharapkan bagi pihak yang berkepentingan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.